Hai semua, apa kabar? Semoga sehat ya. Kembali lagi ke channel YouTube Nirwana. Nah, saya Nirwana. Di vlog ini saya akan membahas tentang topiknya itu kanker serviks dan vaksin kanker serviks. Kenapa saya angkat ini? Karena ini adalah satu-satunya kanker yang bisa dicegah dengan vaksin. Nah, saya mau bahas step by step ya. Saya mau bahas tentang step pertama itu kita bicara membahas tentang kanker. Apa yang dimaksud dengan kanker? Saya mau bahas tentang kanker. Apa sih yang dimaksud dengan kanker itu sendiri? Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh peningkatan jumlah sel abnormal yang tidak mematikan, yang tidak terkendali ya, yang dihasilkan oleh mutasi genetik itu sendiri gitu. Tubuh manusia itu terdiri dari 60.000 triliun sel. Nah, dan pembelahan sel itu setiap harinya itu melakukan pembelahan sel untuk mempertahankan kehidupan. Karena berbagai alasan, kesalahan penyalinan genetik terjadi selama pembelahan sel, maka timbullah sel kanker. Nah, uh, untuk step yang kedua itu saya akan membahas tentang metastasisnya kanker. Karena kemarin saya kan terdiagnosa kanker payudara. Alhamdulillahnya kanker saya itu tidak metastasis, dan memang untuk kata metastasis itu adalah kata yang sangat mengerikan apabila kita terdiagnosa penyakit kanker. Kenapa? Metastasis itu apa sih gitu? Metastasis adalah ketika sel kanker meninggalkan tempat asalnya atau menyebar memasuki pembuluh darah, ke paru-paru, ke limpa, dan ke organ-organ lainnya untuk menyebar. Nah, itu ke getah bening. Nah, tempat aliran terkumpulnya dengan aliran darah yang melimpah seperti hati dan tulang dan paru-paru. Itu yang sangat menakutkan kan gitu. Itu yang aku takutkan waktu dokter bicara, kita cek dulu keseluruhan, dan hasilnya itu sangat menakutkan bagi saya. Untungnya alhamdulillahnya setelah semuanya proses pengecekan, kanker aku tidak metastasis, tapi hanya jenis kankernya itu kanker ganas, dan ya sebesar 3 cm ya. Kalau emang kemarin waktu pengecekan pertama itu aku udah ke stage 2, tapi hasil akhirnya yang sebelum si operasi itu ke stage 1. Nah, ini kita akan membahas topik yang pertama tadi, yang paling utama di vlog ini, yaitu tentang kanker serviks. Apa yang dimaksud dengan kanker serviks itu sendiri? Nah, kanker serviks itu sendiri terbentuk dari leher rahim. Rahim adalah organ yang memelihara janin selama dalam kehamilan, dan terbentuk di dalam menjadi badan atas rahim dan bagian atas yang berbentuk kantong, dan leher rahim yang merupakan pintu masuknya janin ke rahim. Nanti ada lihat gambarnya ya. Kanker serviks itu sendiri mudah diobatin dan memiliki prognosis yang baik jika terdeteksi secara dini, atau kita lebih cepat untuk peka memahami kalau emang kita itu terdiagnosa atau kita merasa ada yang lain nih dalam organ kita kalau kita mengalami, karena gejala awal itu nggak nampak sih ya gitu. Jadi kita deteksi dini itu dengan
ya melihat apa yang terjadi lah, keputihan kita, atau kita merasa kok ada berbeda ya, ada benjolan atau apapun yang di dekat organ kita. Jika untuk lebih mudah dideteksi, jadi cepat diobatin dan tidak nunggu berkembang. Kalau emang nunggu berkembang itu pasti lebih sulit untuk diobati, sehingga sangat penting kita mendeteksinya dengan secara dini ya, sama dengan kanker payudara ataupun kanker yang lain gitu kan. Kita mendeteksi dini dengan cara merabanya, atau kita pergi sekali 1 tahun ke dokter untuk USG mamai gitu juga. Atau dengan kalau emang kita takut dengan kanker serviks, kita melakukan pap smear atau pergi ke dokter seperti itu. Seiring dengan perkembangan kanker serviks, kanker ini dapat menyebar ke kelenjar getah bening, ke panggul, ke jaringan sekitar serviks, atau ke organ yang jauh dari rahim seperti paru-paru. Nah, jika berada di sisi bagian luar atau dekat dengan vagina, itu maka mudah untuk deteksi dan mudah untuk diobati oleh dokter. Tapi kalau emang nanti kankernya itu udah di dalam gitu kan, lebih dalam daripada vagina itu, maka sulit untuk dideteksi dan lebih sulit untuk diobatin lagi. Nah, kita akan membahas tentang gejala untuk kanker serviks ini sendiri ya. Biasanya itu kalau emang untuk kanker serviks itu gejala awalnya itu tidak terlihat gitu. Tapi biasanya itu gejala awalnya itu seperti keputihan yang tidak normal, pendarahan yang saat menstruasinya itu pendarahannya itu beda gitu. Kalau emang kita misalnya normalnya itu pakai Saptek mungkin yang selapis cukup, atau hanya berganti misalnya 3 jam sekali kita ganti, ini udah kok darahnya udah berbeda gitu ya, berlebihan dan tidak teratur, dan berhubungan seksual juga dapat nyeri panggul dan bagian bawah, itu udah coba kita melakukan periksa lah gitu kan. Itu kita harus peka terhadap diri kita sendiri yang biasanya seperti ini, kenapa ya kok berbeda gitu. Kita harus ya peduli gitu, sama dengan seperti kayak saya kemarin gitu. Saya sakit kanker payudara yang sebelumnya saya abaikan, ternyata dia itu udah sebesar telur puyuh 3 cm ya di sini gitu, yang sebelumnya mungkin segini tapi saya abaikan gitu, tidak peduli gitu, tidak mau mendeteksi atau tidak peduli dengan oh ini sejenis apa, itu pun saya tidak peka gitu. Makanya untuk teman-teman harus deteksi dini dari sekarang, apapun itu yang terjadi di tubuh kamu yang tidak menyerupai apapun tapi tidak normal gitu, ataupun sekecil apapun yang tumbuh yang segala macam itu, kalau emang merasa berbeda, datanglah ke dokter dan bertanya, mohon gitu. Kita harus, karena kalau emang udah membesar, udah berkembang, itu sulit untuk diobatin. Kita akan membahas tentang kematian dan risiko kematian untuk masalah kanker serviks ini. Nah, kanker apapun yang jenisnya, bentuknya, penyakitnya itu bentuk kanker, itu membunuh jika terlambat deteksi gitu, terlambat untuk diobatin. Meskipun berbeda Indonesia dengan negara maju, mau dunia, mau Amerika, mau Eropa, mau Jepang sekalipun, kalau emang dia udah berkembang metastasis atau dia udah state yang berlanjut, terlambat deteksi, terlambat untuk penanganannya, itu semua akan ya susah diobatin walaupun dia negara maju sekalipun gitu. Jadi gambar ini akan menunjukkan data kematian akibat kanker di Jepang dengan kanker paru-paru, kanker perut, usus besar, dan pankreas, dan hati di urutan teratas. Namun kanker rahim
itu merupakan kanker yang paling sering diderita oleh wanita di urutan nomor 8 di Jepang. Nah, di Jepang itu sendiri itu memiliki populasi 120 juta jiwa dan sekitar 10.000 itu perempuan didiagnosis menderita kanker serviks yang setiap tahunnya, dan sekitar 3.000 itu perempuan meninggal akibat kanker serviks itu sendiri. Nah, itu negara maju loh gitu kan. Karena kita yang aku nggak mau bedain ya apa informasi kalau emang Indonesia itu lebih banyak karena aku nggak ngambil data. Tapi itu negara maju yang aku pernah treatment di sana, mereka itu yang benar-benar ya melakukan deteksinya lebih awal, dan vaksin yang diberikan negaranya mereka itu gratis kan gitu kan. Nah, kita sudah tahu ya, penyebab kematian tertinggi walaupun di negara maju sekalipun itu adalah kanker. Nah, saya sudah bicara di awal gitu kan, kalau emang kanker itu untuk kanker serviks itu bisa dicegah melalui vaksin. Nah, ada beberapa vaksin yang bisa dilakukan. Ada itu 3 jenis vaksin. Vaksin terbaik adalah Gardasil 9. Vaksin yang terbaik saat ini adalah Gardasil 9, dan Gardasil 9 ini diluncurkan tahun 2021 dan dapat mencegah 80-90% kanker serviks. Ada lebih dari 200 APP, dan Gardasil 9 juga melindungi dari 9 jenis HPV sendiri. Vaksin yang kedua yang terbaik yaitu Gardasil yang disebut juga dengan Gardasil 4, dan ini dapat mencegah 50-70% penyebab kanker serviks. Dan vaksin yang ketiga yaitu Cervarix yang melindungi dari 2 jenis HPV, dan 2 jenis HPV itu mencegah 50-70% penyebab kanker serviks. Nah, tapi itu diluncurkan untuk Cervarix itu tahun 2009. Itu 2009. Itu vaksin tertua ya, yang HPV-nya sendiri masih tergolong jadi vaksin HPV yang masih tergolong lama gitu. Dan vaksinnya hanya mencegah tipe 16 dan 18 yang mencegah sampai yang 50 sampai 70 penyebab kanker serviks yang paling ya vaksin yang tertua. Jadi kalau bisa kita dapat itu yang lebih paling baru lah ya gitu, dapat mencegahnya itu yang baru itu 80-90%. Untuk harga vaksin untuk yang 3 tersebut itu kemarin saya dapat informasi dari rumah sakit sendiri dan searching di internet ya gitu. Untuk vaksin Gardasil yang 9, Gardasil 9 itu sekitar 2.200.000 sampai 2.800.000, dan itu per dosis ya, dengan biaya antara 4,5 sampai dengan 8,4 juta karena diperlukan 2 atau 3 kali dosis ya gitu. Terus untuk harga Gardasil 4 itu harganya kemarin informasinya 1,2 juta per dosis. Jadi kalau emang 3 kali dosis kita dapatkan itu sekitar 3,6 juta rupiah gitu. Dan Cervarix itu Gardasil yang tertua yang terendah ya gitu ya kan. Cara untuk pencegahannya juga tidak terlalu tinggi.
tapi bisa dilakukan juga daripada tidak sama sekali. Vaksinasi itu biasanya ditargetkan itu cara yang terbaik untuk melakukan vaksinasi itu pada saat sebelum melakukan seksual, dan pengalaman di Indonesia adalah seperti anak-anak itu, kalau emang saya searching di internet ya, itu umur 9 sampai 14 tahun dan 14 tahun sampai 45 tahun ke atas, itu diberikan vaksin. Tapi kalau emang di sini masih belum, ada beberapa kota katanya yang sudah diprogram sama pemerintah untuk vaksinasi tersebut, tapi belum menyebar keseluruhan untuk boleh atau tidaknya dengan BPJS ya, karena masih berbayar gitu. Tapi kalau emang negara maju seperti Jepang, itu pemerintah membiayai vaksinasi mulai dari umur 12 sampai 16 tahun yang harus divaksinasi. Namun vaksinasi sendiri sangat dianjurkan sampai umur 26 tahun, vaksinasi hingga usia 45 tahun dikatakan terbukti efektif gitu. Dan itu kalau emang divaksinasi itu terbukti efektif lah kalau emang mulai dari tadi usia tersebut, dan sangat dianjurkan sekali di Jepang, dan pemerintah memberikan gitu kan, membiayai untuk vaksinasi tersebut. Nah, saya akan memberikan kesimpulan dari video ini semua gitu, betapa pentingnya untuk vaksin HPV ke tubuh kita gitu. Dan resiko kanker serviks itu tidak cukup kecil untuk diabaikan, walaupun dia bisa dieliminasi oleh kekebalan tubuh. Tapi kalau emang kita sudah terkena, itu sangat sulit untuk diobatin gitu. Banyak lah gitu kan, kita udah tahu kemarin ada artis yang terkena gitu, dan kita sudah tahu bagaimana hasilnya. Nah itu kalau bisa dideteksi lebih dini, itu lebih mudah untuk diobatin. Jadi tapi kalau emang kita bisa melakukan pencegahan dengan vaksin, ayo kita lakukan dari sekarang, rame-rame, ajak teman-teman, ajak saudara, ajak anak, ajak siapapun gitu. Memang harga vaksinnya tidak murah, tapi kalau emang terkena, imbasnya itu mahal, sangat mahal. Pengobatannya mahal. Kalau emang kita pakai BPJS, itu bukan soal tentang ininya ya, yang waktu yang kita butuhkan untuk pengobatan, harga yang kalau emang kita pengobatannya lebih bagus, itu sangat mahal. Jadi kalau emang bisa dicegah dari sekarang, oke, lakukanlah gitu. Deteksi dengan dini, atau melakukan pengecekan yang simple dulu gitu. Simple dulu seperti pap smear, mengambil cairan, datang ke dokter dan segala macam. Itulah ya yang aku informasikan ke kalian semua. Aku sebagai cancer fighter gitu, yang sudah mengalami pernah terdiagnosis kanker gitu. Jadi aku memberikan imbauan kepada teman-teman supaya peka terhadap tubuh sendiri gitu ya, peduli gitu apa yang berubah dari kita, terus apa yang berbeda dari keputihan, dari benjolan apapun itu di tubuh kita. Pekalah gitu, deteksi dini, pergilah ke dokter dan coba check up, semuanya dilakukan gitu sebelum nanti menyebar, sebelum nanti menjadi kanker dan sebagainya. Dan apabila informasi ini bermanfaat untuk teman-teman dan tertarik untuk teman-teman gitu, saya akan sangat-sangat senang ya memberikan banyak video yang lebih menarik lagi tentang informasi kanker yang pernah saya alami gitu, mulai dari kemo, mulai dari pemeriksaan, mulai dari saya sembuh kemo, dan sampai saat ini saya kembali aktif gitu kan. Wah,
saya akan banyak membuat video-video gitu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Saya Nirwana, saya ucapkan terima kasih.